Bapak Ibu, dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang membahas tentang profesi, karir, dan kesejahteraan dosen itu kemudian memunculkan beberapa spekulasi terutama bagi dosen-dosen senior yang lebih fokus kepada atau concern kepada kenaikan gaji dosen. Nah, lalu apa sebenarnya catatan terhadap aturan tersebut terhadap kenaikan gaji dosen? Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, kali ini saya masih tetap membahas yang Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang membahas tentang terkait dengan profesi, karir, dan kesejahteraan dosen. Tetapi sepertinya banyak dosen ya, mungkin semua dosen itu lebih concern kepada penghasilan dosen atau aturan kenaikan gaji dosen gitu ya. Jadi dosen-dosen itu berharap bahwa kalau tidak ada aturan yang dibahas ya secara eksplisit terhadap kenaikan gaji dosen, maka kampus-kampus terutama kampus swasta itu juga sepertinya tidak akan memberikan atau sulit memberikan kenaikan gaji terhadap dosen gitu ya. Kalau misalnya Indonesia itu memiliki aturan pakem ya, aturan yang menetapkan semua gaji dosen di seluruh Indonesia itu baik ASN non ASN itu memiliki standarisasi tertentu, maka tentunya mau nggak mau semua universitas baik itu PTN maupun PTS ya itu juga akan memberikan gaji di atas UMR misalnya semacam itu ya. Jadi ini bukan hanya semata-mata kasus bahwa hanya cuma pada dosen non ASN yang bekerja di kampus swasta yang tidak mendapatkan bayaran yang tidak layak, tetapi banyak juga dosen-dosen yang ada di dosen-dosen di PTN ya, terutama PTNBH itu juga masih mendapatkan bayaran di bawah dari standar upah minimum. Nah, gitu. Jadi dengan sebenarnya diterbitkannya Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 ini sebenarnya ini mengapresiasi ya, sangat kita apresiasi terbitnya peraturan tersebut ya. Meskipun begitu ya, anggota Serikat Pekerja Kampus ini menilai bahwa peraturan Menteri Pendidikan tersebut itu memiliki celah, khususnya ketentuan gaji dosen itu berstatus sebagai aparatur sipil negara gitu. Nah, di dalam peraturan tersebut ya mengatur bahwa gaji dosen ASN itu mengacu kepada peraturan aparatur sipil negara. Nah, ketentuan ini sebenarnya rentan menimbulkan masalah karena banyak penghasilan dosen ASN itu yang justru berada di bawah upah minimum. Nah, jadi konsen pertama sebenarnya yang akan dilakukan itu adalah ketentuan ini justru tidak memberikan jaminan perbaikan kesejahteraan yang cukup baik untuk dosen ASN. Nah, itu baru dosen ASN, belum yang dosen non ASN gitu. Nah, itu berdasarkan dari asumsi beberapa guru besar gitu. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah ya nomor 5 tahun 2024 tentang gaji pegawai negeri sipil aparatur negara mengatur bahwa gaji pokok golongan 1A sampai D antara Rp1.665.700 sampai dengan Rp2.901.400. Itu untuk golongan 1A sampai 1D. Sedangkan golongan 2A sampai golongan 2D itu antara Rp2.184.000 sampai Rp4.126.600. Sedangkan untuk golongan 3A sampai 3D antara Rp2.765.700 sampai Rp5.180.700. Nah, lalu gaji pokok golongan 4A sampai dengan 4D itu antara Rp3.287.800 hingga Rp6.373.200. Nah, adapun upah minimum setiap provinsi pada tahun ini berbeda-beda. Nah, upah minimum provinsi tertinggi itu berada di Provinsi Jakarta, yaitu sebesar
67.381. Nah, itu lalu upah minimum di Surabaya itu sekitar 4.775.479 dan di Bandung itu sebesar 4.209.309 rupiah. Nah, ini kan masih jauh kan dari kalau yang saya sebutkan berdasarkan golongan kemudian dikaitkan dengan upah minimum gitu. Nah, kita yang bekerja sebagai seorang pendidik ternyata masih belum mendapatkan apresiasi yang layaknya seperti teman-teman atau ASN yang bekerja di pemerintahan. Nah, itu. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 sebenarnya tahun 2024 ini mengatur penghasilan dosen juga non-ASN, di mana gaji dosen non-ASN itu mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya Bapak Ibu ya, jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi ada juga besar kemungkinan bahwa mereka itu, kampus-kampus swasta itu memiliki perjanjian khusus dengan dosennya, ya, terkait dengan penggajian dosennya. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa penghasilan tenaga kerja minimal setara dengan upah minimum yang diterapkan oleh setiap daerah. Nah, jadi dengan kata lain bahwa semestinya kampus-kampus swasta terutama itu untuk menggaji dosen-dosen ASN-nya itu harus minimal ya, itu ya setara lah dengan upah minimum yang diterapkan oleh masing-masing daerah. Nah, dosen ASN selama ini itu bisa dikatakan kesulitan untuk bisa menuntut hak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Karena seringkali ada pemahaman yang berbeda ya ketika kita berbicara soal penghasilan dosen ya dan hubungan kerja dosen. Nah, di mana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2024 ini memberikan sebenarnya harapan yang lebih baik terhadap dosen yang berstatus ASN dan non-ASN. Nah, sebab peraturan ini mendirikan rujukan ya, hukum yang jelas mengenai gaji dosen. Jadi kita nggak lagi harus merujuk ketentuan yang berbeda ketika berbicara soal penghasilan dosen. Jadi dosen ASN itu mengikuti aturan ASN, dosen non-ASN mengikuti aturan ketenagakerjaan. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah terutama untuk dosen non-ASN, kampus swastanya seberapa besar kemampuannya untuk membayar gaji dosennya. Nah, gitu, karena terutama untuk dosen-dosen itu sudah terlindungi sebenarnya dengan aturan ketenagakerjaan. Nah, dikembalikan lagi kepada kampus swastanya mampu nggak untuk membayar dosen-dosennya sesuai dengan ketentuan aturan ketenagakerjaan. Jangan-jangan nanti ketika kampusnya itu tidak mampu untuk membayar, nah dosen-dosennya akan kabur semua, ya akan mengikuti tes PNS, kemudian ya semacam itu, terutama untuk dosen-dosen muda yang produktif, ya itu kemungkinan besar ya akan lari gitu. Nah, selama ini muncul pemahaman yang berbeda sebenarnya mengenai gaji dosen akibat keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, keberadaan undang-undang ini seakan-akan memisahkan guru dan dosen dari profesi lainnya. Sementara undang-undang tersebut itu tidak mengatur secara spesifik ya mengenai sebenarnya penghasilan dosen. Tetapi undang-undang ini seringkali menjadi rujukan ketika mengatur tentang profesi dosen. Nah, adapun undang-undang yang ketenagakerjaan mengatur secara spesifik sebenarnya mengenai penghasilan pekerja lewat ketentuan upah minimum. Nah, sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa peraturan pendidikan tersebut itu memperjelas hak ketenagakerjaan dosen itu semakin terlindungi. Ya memang, cuman itu apakah sudah disurvei ke seluruh universitas yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus kalau misalnya kampusnya itu tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menggaji dosen-dosennya? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang pertanyaannya paling mendasar. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan tersebut sebenarnya juga menyederhanakan aturan pengangkatan, kemudian pemindahan, dan sertifikasi dosen, serta meningkatkan otonomi perguruan tinggi dalam menentukan karir dosen. Nah, ini merupakan ikhtiar ya untuk membawa penghasilan dosen di Indonesia agar tidak semata memenuhi upah minimum, tetapi mengarah kepada terjaminnya keamanan sosial para dosen. Nah, itu setidaknya yang disampaikan pada hasil sosialisasi terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, oke.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ya, nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.